meyakinkan kamu untuk milih si Vicky? Berarti lo tiba-tiba akan menjadi ibu dari berapa anak? Sebelum masuk dunia entertainment, lo dulu apa sih? Di saat kau sedih, berjalanlah di dalam hujan. Karena di dalam hujan, air mata kesedihanmu tidak terlihat oleh siapapun. Thank you. Wow. Hai guys, sebelum kalian nonton vlog hari ini, karena seru banget, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Karena video hari ini bertemakan pre-wedding Gladiator ketemu sama Pai Sucen. Gimana tuh ceritanya? Masa Gladiator kawin sama Pai Sucen? Aneh kan? Tapi nyata karena hari ini konsep ini terjadi di studio gue dan untuk pasangan fenomenal. Jadi di Klik Kulik hari ini, Vicky Prasetyo akan pre-wedding dengan Kalina. Lihat seperti apa, dan yang pasti seru banget, ikutin terus. Oke, jadi karena temanya Gladiator, gue memilih background seperti ini biar kesannya klasik. Terus nanti paling ada permainan lighting sedikit, ditembak warna pakai color gel, warna orange, jadi biar suasana agak sunset atau sunrise gitu. Terus lihat ini apaan? Batu gunung ini. Jadi ini ceritanya kan kalau Gladiator itu kan dia ada di kayak bebatuan gitu. Jadi ini di dekor ceritanya batu-batu nih. Nanti akan kita tata di sini supaya lebih meyakinkan kesan gladiatornya. Jadi nanti bisa diinjek-injek kayak gini tuh kan. Nah, Gladiator sama Pai Sucen udah dateng nih. Tuh. Guys, Gladiator guys. Woi. Ini ototnya udah dibentuk belum nih? Udah ini tuh, lihat tuh. Semalam udah masukin bola nggak aku? Main bola di Iya, Senayan. 2 kali dia golin. 2 golin. Ini sesuai loh temanya nih, Pai Sucen White Snake Legend pakai baju putih. Iya. Ini Gladiator. Hitam, jenderal. Tapi emang lu sekarang jadi makin berisi Iya. dikit deh. Iya, karena kan olahraga mau jadi gladiator sengaja foto. Setting perutnya udah. Jadi kita buka baju ya, buka baju tadi. Tapi Serius ya, gitu ya? sebelumnya kita thank you banget ya. Kita terima sama kasih Rio udah banyak. bisa tektokan untuk kasih konsep yang apa, yang bagaimana. Dan ini jadi sejarah sih buat kisah kita. Yes. Karena belum ada sih kalau misalkan kayak pre-wedding itu konsep pernikahannya jadi gladiator gitu ya. Agak unik ya, tapi tetap aja sih udah di set up bagus tuh di sebelah. Nanti setelah ini makeup ganti baju Nggak lihat. sabar banget ya. Kayak kita mulai dulu. Siap. Pertama kita apa dulu? Gladiator dulu. Gladiator dulu. Gladiator dulu. Sedikit kelihatan makeupnya. Mau nanya-nanya dikit nih, ntar kita balik lagi sih. Ini basicnya ini kamu bikin dia gimana? Pas Nah, Gladiator untuk look yang Gladiator ini. dulu, ini Noveo. Halo, Alexander. Novio Alexander. Udah lama banget. Saya kan Ini dokter Pai Reni. Sucen. Gak usah dibilang. Udah lama banget gak kerja bareng Noveo, akhirnya bisa kesini lagi dia. Sibuknya setengah mati. Apalagi ini Amin. satu. Khusus untuk aku dia bisa dong. Khusus untuk Kalina loh dia. Thank you. Dia sampai nolak kerjaan. Hari ini kan hari weekend nih. Weekend nih, Wedding Sabtu semua nih. dibatalin. Oh my god. Cuma buat dia. Makasih banget. Luar biasa. Lu mau gimana makeupin dia? Nah, untuk Gladiator ini kan aku akan lebih bikin kayak di tulang pipi itu lebih sharp, lebih kelihatan lebih strong, sama nanti matanya aku akan bikin lebih kelihatan lebih tajam, lebih ya. Iya, jadi bener-bener kayak Gladiatornya udah kayak Shena gitu. Oh, Terus ada bronze-nya dikit gitu. Oke. Lo mata dia ini kayak mata orang Chinese ya? Iya. Kita setipe ya. Setipe ya. Kita kan semua sama di Kita segaris. sama. Kalau senyum hilang. Orang kabur pun nggak tahu. Pantesan ya dia mau milih konsep gitu ya.
Karena matanya nih benar-benar mata-mata Mata minimalis. cici-cici dari Cungko gitu. Mata minimalis. Mata minimalis. Tapi emang lo ada darah Chinese enggak? Enggak ada. Sama sekali. Sama sekali enggak. Bandung? Enggak ada, bukan Betawi, Pak. Oh, Betawi. Di sini kokoh. Jadi emang kebetulan aja ya memiliki Mungkin wajah waktu itu, oriental. mungkin yang dulu-dulu ada gimana gitu sama orang Chinese atau Jepang gitu, jadi hasilnya begini. Nggak tahu Iya, juga benar, sih. benar. Rambut mau diapain? Kenapa? Rambutnya ada di kepang-kepang. Nah, rambutnya tuh ada kayak di kepang-kepang gitu. Oke. Namanya kayak Yunani gitu. Yunani deh. gitu ya. Oke, pokoknya Kalina pasrah aja mau diapain. Saya pasrah Yang aja. pasti harus jadi cantik. Bikin Sama beda. Oke, kita lihat bajunya ya sekarang. Oke, karena hari ini gak ada stylist, jadi gue yang akan memperlihatkan baju-bajunya. Jadi ini untuk tema gladiator, jadi kayak dewi-dewi gitu. Tuh, Dewi Yunani. Terus tadi gue lihat ada ini nih. Nah, si Vicky akan pakai baju kayak gini, kayak Thor ya. Ceritanya dia kayak mau perang nih. Terus ini udah lengkap banget nih. Topi, ini semuanya, pedangnya tumpul tapi pedangnya. Oke, terus buat yang Pai Suchen, nah tuh siluman ular putih, bukan siluman deh, putri ular putih, gue boleh bilang siluman ya. Nih ini, jadi ini Pai Suchen sama Han Wen-nya nih, tuh udah niat banget nih. Jadi jangan meremehkan konsep yang unik ini karena ini semua dikonsepin secara matang, bajunya dibikin baru. Terus ada juga baju-baju yang normalnya. Tuh. normal kesannya kan. Oke, ini ada beberapa baju-baju bertemakan baju muslim. Jadi nanti mereka walaupun konsepnya out of the box tapi ada juga yang konsepnya elegan. Jadi nanti kita akan pilih bajunya yang mana. Terus banyak banget nih dia bawa, nanti aku pilih aja. Untuk si Vicky-nya ada juga yang gini tuh, kekinian. Pokoknya ada yang normal. Kelihatan banget hasilnya, lihat tuh. Putri-putri Yunani. Cantik banget ya. Hai. Saya Putri Yunani. Jadi bajunya udah dipakai sama dia. Dan bagus banget jadi kayak dewi-dewi, ya dewi-dewi Yunani gitu ya. Kaki cong. Oh kaki. Nah, sekarang ini yang lagi berjuang Vicky dengan baju-bajunya. Buat tangan lah. Mestinya Ini punya di sini siapa nggak sih polos loh. Ini buat tadi. celana ntar buat. Ini celananya. Ah iya polos. Guys, Gila. gladiator ini Gagah mah. habis. Gagah. Yo. Gagah banget. Laki banget gak tuh? Laki banget. Ya gini tuh Beb, ini masangnya. Ya memang. Permaisuri, dia itu di atas kayak enggak di gini cuma kayak duri-duri gitu-gitu Oh. atau kayak apa Nah, gitu. itu yang tadi coba yang tadi. daun-daun. Yang ini cuma nggak nyampe. Nah, kalau kamu ini tuh lebih kepada kamu kayak mengarah ke Cleopatra, Mesir. Coba iya jadi ditaruh di sana dong. Ini. Coba yang ini. Tapi nggak apa-apa sih. Nggak coba yang ini coba. Tapi nggak nyampe ya. Nggak nyampe. Nggak di nyampe. kepalanya. Ini mah kepala baby. Jadi cuma sampai Iya, sini. memang bukan begitu juga. Harus- Harus deh kayak begini, iketan juga. Iya, iketan. Oh, yang dipelintir ya. Iya. Kayak daun-daun. Nggak apa-apa sih. Seru ya. Jadi ini baju dia sehari-hari begini nih kalau di rumah nih gladiator. Iya, Ya. benar. Ah iya benar. Kalau orang kan pakai piyama, kalau dia pakai daun. Benar. Jadi dia kalau lagi di rumah begini nih bener. Untung kita lahirnya bukan pada zaman gitu ya. Zaman perang. Zaman perang. Kencang nggak ini? Lo bisa Nanti bersihin. aku kalau malam pertama aku mau begini, sayang. Yes. Kan? Oh, gampang lagi malah itu tuh. Berarti. Ada renda-renda gitu tinggal disibak. Nah, cuma nggak pakai celananya. Nggak usah pakai celananya. Assalamualaikum. Mama ya. Nah gitu. Ini mana nih? Satu lagi dong. Ki. Nah, guys, ini look pertama udah ready banget nih. Gladiator. Gladiator. Gila ya, jadi tambah perkasa loh dia. Gimana nggak cewek? Oh.
Gimana cewek-cewek nggak bertekuk lutut? Oh, iya. Yuk sekarang ibu gladiatornya. Oh, ibu Lihat ya, gladiator. wes. Ini kayak dewi-dewi mitologi ya. Mitologi, Mitologi. bener. Dewi-dewi mitologi, bener. Keren, keren banget. Ini kamu nggak dibikin? Ntar, kan mau Nah, dibikin mau video. dibikin video. Oke, kita mulai ya guys, look pertama. Kencengin tangannya, kayak menang gitu. Gue dapet Kalina. Lihat dulu ya. Kayak gladiator bener. Film ya. Oke, dua-duanya lagi ngeliat ke lighting sini. Nah, gitu. Ambil satu helai sayapnya Kalina, lempar ke sini, keluarin. 1, 2, lempar. Wah, gladiator. Lurus, nah dua-duanya lagi ke depan. Mukanya serius ya. 1, 2, 3. Keren. 1, 2, 3. 2, 3. Bagus, oke. Ini lempar nih ya. Itu tegak kelas. Oke, banyak nih yang bekerja sama. Oke. 2, 3. 3. Satu, dua, tiga. Bagus. 1, 2, 3. Bagus. Turun lagi dikit, nah segitu. Gini nih palanya. 1, 2, 3. Gini juga nih, 1, 2, 3. Lihat ke lighting. Ke lighting dua-duanya. Nah, itu bagus tuh. Yo! Gitu ya? Lagi ya. Siap ya. Oke, kamu ngeliatin Vicky kayak kagum. Vicky tetap teriak gitu ya. Oke, ready? Ya. Bagus. Lagi sekali lagi. Bagus. Minum Ki. Vicky maju lagi dikit, kamu jadi sampai benar-benar di sebelahnya begitu mukanya. Maju lagi. Tinggal. On to that's the lighting. Kayaknya jangan masuk deh. Iya aja. Ya, Vicky kayak mau disikin hidung. Bagus. Banget. Udah selesai. Kita ngintip ya. Ya, warnanya ya. Oke. Kalau misalkan Kita next konsep kedua. Misalkan Oke, sekarang look pertama udah kelar, mau ke look 2. Sekarang bajunya muslim dan ini normal. Nanti yang ketiga baru Pak Isucan. Yo. Oke guys, sekarang ini look kedua. Wih, sini dari Mbak Cintami Atma Negara. Thank you. Ternyata Mbak Cintami keren banget ya. Ari Arka. Ari Ari Arka. Jadi Oh, ini dari ini Cintami. tuh looknya kayak gini. Bagus ya? Ini buat nyimpan depositonya nih di sini nih. Itu ayam kan? Oh iya, ayam bener. Iya, ayam kan lambang ini yang Apa tuh? Lokasari. Oh. Ya, bukan masalah lambang ini. Lambang. Itu deh pokoknya. Kejantanan. Oke, kejantanan. Kita Berhasil look kedua ya sekarang. Dua, kasih senyumnya dikit. Nah, sudah lagi kita melihat ke arah cahaya. 1, 2, 3, lepas. Tinggalkan gigi 1, 2, 3. Terus pinggangnya. Oke, tawa.
manusiawi. Dilempar. Good. Cakep. Dagu angkat dikit Vicky. Iya gitu dilempar ya. Itu bagus. Dan ke bahu. Nah, gitu bagus. Tahan ya. Lagi. 1, 2, sedikit sedikit. Lagi. Potong. Merem gini. Nah, gitu. Merem sejuk. Jangan ketawa dulu, Kalina. Cool. 1, 2. Kalina dikit, yes. Terus tunduk lagi dikit, Vicky. Vicky lihat bibirnya Kalina. Kamu juga udah benar. Kalina kakinya ke sana. Jadi kayak gitu. Siap ya. 1, 2. Lagi, Vicky lebih senyum lagi dikit. Interaksi sama Kalina. 3, 2, 1. Jangan lihat aku, Vicky. Buang ke sana mukanya, ketawa. Nah, tuang itu. Nah, kedengeran kok. Diam lagi. Bagus suaranya. Oke, bagus. Ini juga menit. Dah. Oke guys, terakhir guys. Iya. Kayaknya emang satu set Emang ya? enggak, emang dicocokin. Dicocokin. Aku cocokin. Dia bawanya ini, setelah itu aku nyari yang ini. Oh iya, jadi hijau sama hijau. Ini look 2 beres sekarang. Oke guys, ini yang kedua udah beres. Ini yang paling spesial guys, yang ditunggu-tunggu terakhir adalah China Li, Lauko. Lauko nggak ada. Jadi emang nggak bisa. Dia nggak bisa, padahal mukanya Cina ya. Iya, tapi orang Betawi ya kamu ya. Coba artinya apa? Bener, China Li itu di mana istriku? Tuh, China Li, cie, dia kayak Dulu kan aku sering sering deketin cewek Chinese nih. Apa? nah, cewek jungkok. Oke, cewek jungkok. Oh. Waduh. Ceng. Ini yang berikutnya ini spesial, ini terakhir. Spesial. Ini jadi Pai Sucen. Oke, guys. Come on guys. Lanjut. Oke, sekarang aku lagi bareng Grace dari Orleans Decor. Tadi dia ngedekorin ini buat konsep apa? Pai Sucen sama Gladiator. Ini gimana konsepnya? Jadi yang sekarang ini kan kita konsepnya sebenarnya lebih ke simple. Jadi lebih ke pakai kursi ini aja karena kita emang mau nangkepnya itu pengennya kan Koryo kan udah nge-brief pengennya kan lebih yang elegan kayak gitu. Cuman ditambahin ininya supaya bisa buat untuk bawahnya. Oh, jadi ini pemanis gitu ya? Pemanis. Ini koleksi nenekmu ya? Ini sebenarnya dari kantor. Terus ya gitu aku bawa, kebetulan kan Cina banget kan, jadi aku pikir kayak pakai ini bagus deh. Iya. Jadi ini biar masuk banget sama konsep Pai Sucen. Pai Sucen kan ceritanya kayak Cina-Cina zaman dulu. Jadi kursinya begini. Dan aku emang pengennya lebih jatuhnya tuh kayak lukisan. Jadi kira-kira tuh kayak begini nih, guys. Jadinya nanti. Jadi pengen kayak hasilnya tuh kayak lukisan-lukisan Cina zaman dulu aja gitu, nggak mau yang terlalu kayak film Pai Sucen banget ya. Jadi elegannya dapet. Jadi aku pengen dapet itu kayak lukisan raja zaman dulu gitu. Jadi elegannya dapat gitu. Nah sekarang biar Grace menata-nata, kita lihat seperti apa hasilnya. Coba deh Grace, kamu tata-tata dikit gitu biar ada footage-nya gitu. Kalau dilihat dari sini nih ya, dia bentuknya udah begini nih, udah bagus nih. Miring dikit ya kok? Kurang sini dikit. Iya kayak kurang. Oke. Terus ini nih Grace, yang ini si pendek ini ditaruh depan sini nih, ini soalnya masih bocor hijau-hijaunya. Deketin aja, rapetin, jadi kayak ngegumpel gitu. Nah tuh, rapetin lagi dikit. Nah, tapi biar lakinya bisa di belakang. Coba dari lu pose di belakang deh. Nah ini yang paling nampol nih guys. Tada. Bisa ngomong bahasa Cina? Apa nggak bisa ngomong bahasa Indonesia? Ni hao ma. Weh, itu suaminya di belakang. Lauko nggak nih, ada laufoy. Betul. Hah? Betul. China Li ada. Oke, kita mulai ya. Dari Vicky geser sedikit. Dikit ya senyum. 2. Good lagi. Oke, 1, 2. Good lagi. Nah, gitu. Jadi kayak lagi ngeliat pemandangan di tuh, lihat ke sini, lihat Veo aja, Veo. Bagus lagi. 1, 2.
deh, buka dikit Kalina. One, two, nice, good. Bagus, tangan dong. Lagi dilihatin namanya. Good. Kayak aristokrat gitu. Yes. Dan gua akan gigiran ke lighting. Ketawa. Yes. Gini-giniin daun. Good. Juga putarin daunnya di tempat. Di tempat itu yes gitu semua. Oke, sekarang ada terus ke depan. Dikit dua gitu. Dikit. Nah gitu. One, two. Dan gua angkat lihat-lihat. Oke, last one berdiri di belakang. Tiga dan ke cahaya sana dikit. Yes, gitu bagus. Last one, 1, 2. Oke, dah. Yeay, it's a wrap, guys. Oke, sekarang saatnya cooling. Thank you banget for today. Sama-sama juga. Akhirnya terrealisasi loh ini. Iya ya. Niat Kita banget dari bajunya ngobrol. semuanya. Padahal cuma ngobrol iseng. Tadinya gua pikir tuh lu cuma bercanda. Oh iya. Akhirnya ternyata dibenerin, direalisasikan loh. Dan Dan bener-bener bagus banget. Tapi sih dia sebagai Rio kan seorang fotografer yang semua orang tahu, teman-teman public figure apa semua juga kan mempercayakan nama Rio. Nah, di saat akhirnya Rio motretin tadi dari gladiator beneran, terus jadi Paisuchen, apa tanda apa sesuatu yang dibalik ini semua, jadi bisa ada apa sesuatu yang bisa diambil. Sebetulnya kalau yang gue dengar dari media sama teman-teman netizen kan sebenarnya mereka agak kayak mempertanyakan apakah hasilnya ini jadinya konyol gitu kan. Nah, itu tantangan buat gue karena gue pengen banget bikinin sesuatu yang buat kalian tuh keren gitu, harus bagus, keren, walaupun nyentrik atau nyeleneh nih konsepnya. Gue pengennya nanti orang pas ngeliat bagus ya. Gitu. keren ya. Iya, Karena malah jadi- inspirasi itu bisa dari mana aja. Memang gue percaya karena lu suka gladiator, jadi kita harus bikinin yang bagus gitu. Sama dengan Paisuchen ini juga. Iya bener. Tapi kayak Paisuchen beneran loh sayang, bener. Iya. Pas tadi kamu salin. Kalau niat memang pasti akan jadi bagus. Tapi kalau lu bilang gue mau jadi Paisuchen tapi biasa aja, bajunya juga ngasal, pasti Nggak jadinya nggak mendukung. bagus. Ini nggak niat mendukung. banget sih emang. Ini sampai bener-bener Tuh, ngejahit. lihat, tuh bajunya bagus banget. Wih, ini udah kayak Bibi Lung. Bukan suaminya Oke, Paisuchen. gue mau nanya nih. Sekarang kan ini kan namanya kulik-kulik, jadi kan Iya. sedikit ngorek-ngorek. Nah, lu berdua nih pacaran udah berapa lama sih? Waktu kita baru ketemu lu bilang baru 2 minggu loh. 2 minggu, iya sampai menuju sekarang mungkin hampir sekitar 1 month ya, 1 bulan ya. Time. Hah? 1 month. Puan man. Udah nggak gitu sekarang. Setahu aku udah 1 month. Ya udah. Oh, Ya, 1 bulan. 1 bulan. 1 bulanan. Pacaran ya? 1 bulan Apa lebih, kenalan? 1 bulanan lebih, maksudnya udah hampir dia 1 bulanan jalan. Oke, gue nanya ke lu dulu. Kalau lu kan dia pasti yang serius ya. Kenapa lu bisa jatuh cinta sama dia nih? Karena gue seneng karena dia kayak Paisuchen. Karena itu, tapi maksud gue begitu banyak artis-artis lain yang mukanya kayak Paisuchen juga. Iya, tapi kalau Kalina kan tingginya ada. Orang gue seneng tuh muka yang oriental tegas. Dan waktu aku menyukai dia, maaf dia masih istri seorang Deddy Corbuzier kan. Oh, jangan dulu banget. Loh iya, aku udah bilang. Waktu dia masih jadi seorang istri Deddy Corbuzier, aku udah mencintai dia. Maksudnya bukan mencintai, mengagumi gitu loh. Wah, dia ini kayak Paisuchen nih, idola aku. Karena dari kecil tontonan aku setiap sore dulu sampai malam, itu Paisuchen mulu. Jadi di otak aku tuh, ya kayak gitu loh. Dan aku memang, ya kayak begini akhirnya ini sosok cinta aku istri banget. idaman. Banget. Oh, gitu. Dan itu mau aku bikinin foto yang besar nanti di rumah gitu loh. Foto Di kamar ya? Iya, yang Paisuchen ini gitu loh. Terus kenapa lu bisa selain dari Ya, fisik. wajah ya, Heeh. fisik, kenapa lu bisa merasa klik sama dia? Dia nurut sih, yo. Nurut. Kan aku, ya maaf ya, untuk beradaptasi dengan seorang wanita bukan 1-2 lah. Semua banyak lah, mau dari mereka yang berprofesi apapun gitu. Tapi saat aku sama Kalina, ada keyakinan aku bahwa dia adalah wanita terakhir sama aku. Kuncinya sama aku sebenarnya kecil, gampang. Kalau kunci sama aku, nyaman, udah. Jadi nurut, dia yang nggak terlalu bagaimana gitu loh. Jadi intinya itu ya. Nggak ribet gitu. Lo, kan udah tahu nih, ini kan dia nih jidat dia tulisan nih playboy gitu kan. Terus banyak banget cewek yang naksir sama dia. Apa lo yang ngejar mereka sih? Ya dua-duanya. Ya, oke, dua-duanya ya. Dia mah siapa juga dikejar gitu ya. Iya, apa yang meyakinkan kamu untuk milih si Vicky? Apa ya, kan ke setiap manusia tuh dia
aku mau memberikan kesempatan untuk dia untuk berubah, dan yang janjinya dia untuk berubah sampai saat ini sih dia tuh nggak pernah macam-macam sampai saat ini ya. Dan kita nggak pernah ada ribut apa segala macam, dan aku juga sama seperti Mas Vicky yang mencari kenyamanan, dan aku nyaman banget sama dia. Jadi Menemukan pas di PDKT kenyamanan. lu nggak takut nih sama dia? Enggak Loh, sih. iya pas PDKT Enggak, kita dia, masih- maaf aku ya, dia masih masih punya punya cowok cowok. orang Jerman. Jadi sebenarnya kita waktu itu sambil kita kerja bareng, waktu itu aku juga nggak, kita emang beneran ya udahlah kerja aja gitu yang nggak ada pikiran untuk pacaran apa segala macam sampai. Cuma akunya udah suka. Nah iya, Akunya cuma dia udah suka. Jadi lu ninggalin cowok lu yang Jerman itu? Enggak juga bukan karena Oh, pengen pacaran sama dia, bukan berarti oke. karena aku selingkuh. Jadi aku putus dulu, baru aku sama dia. Baru sama dia. Jadi Jedanya tapi jedanya, sehari. Jeda. Loh emang bener, Emang iya, ya bener. kita harus jujur dong. Lo enggak, emang bener. Jedanya sehari loh guys. Iya. Jadi Oke. 1 hari, tapi bukan karena aku selingkuh atau apa, enggak. Karena aku nggak ada yang namanya kamus aku untuk selingkuh. Tapi sehari itu cukup lah ya buat kamu untuk yakin dan jatuh cinta Karena sama pas dia. lagi selama kita jalan bareng untuk kerja sama gitu, aku enak banget ngobrol sama Mas Vicky ini, orang yang untuk diajak ngobrol tuh tukar Strategi pikiran yang tuh enak, bagus. strateginya bagus banget, luar biasa, masuknya Gitu ya. gitu. Jadi nggak bisa nolak gitu kan. Pinter gak dia menurut lo? Smart gak, Vicky? Pinter sayang. Sumpah pinter. Bahasa Iya, Inggrisnya bagus kan? Maksudnya beneran bagus. Saya Inggris keraton, aku mah beda. Oh, yang main pinter cuma bahasa Inggris. banget. Kalau bahasa Inggris kamu gimana ya? How are you tomorrow? Ya. Oke. Tapi itulah yang justru yang sisi menariknya seorang Vicky menariknya. Prasetyo. Oke. Yang Terus, tidak dimiliki orang lain. tapi portfolio Vicky kan udah tahu dong. Maksudnya masa lalunya. Kita berbicara sedikit soal masa lalu, tapi bukan berarti ngungkit ya. Iya. Tapi itu nggak membuat lo ragu kan untuk memilih istri? Setiap manusia punya masa lalu. Aku juga punya masa lalu. Masa laluku juga nggak lebih baik juga dari beliau kan. Jadi aku merasa ya udah kita sama-sama memperbaiki, saling mengisi, saling pokoknya kayak gini. Aku punya banyak yang kalau orang bilang ih Vicky tuh gonta-ganti cewek gitu kan. Nah aku juga gagal berkali-kali gitu. Nah dia bisa menerima aku, kenapa aku nggak bisa menerima dia? Oh gitu ya. Tuh, tapi bukan berarti di sini karena aku yang tukang gonta-ganti beda dengan dia gitu kan, diperjelas dulu lagi. Cuma karena memang pokoknya intinya kita punya masa lalu yang gitu deh, jadi mau diperbaiki yang Oke. lebih baik lagi. Tapi dari kiri kanan ada yang mempengaruhi nggak? Maksudnya jangan, Wah, banyak banget. Dia lu juga ada gak? Oh jangan. Banyak juga gitu. yang Ya pasti. Pikir-pikir dulu. Banyak. banyak lah, maksudnya dari sisi aku juga bilang jangan sama dia, dari pihak Mas Vicky juga ada yang bilang jangan sama Kalina gitu. Cuma balik lagi kan yang ngejalanin kan aku sama dia sama aku, bukannya sama orang yang ngomongin itu. Benar. Jadi nggak usah pikirin orang lain ya. Oke, sekarang kamu ke anak-anaknya Vicky gimana? Nangis tuh dia. Dilap dulu. Sebenarnya bukan sedih kayak dengar cerita sih. Kencengan ini dari tadi. Ngap. Ya, aku kuat. Oke. Silakan. Sekarang nanti ke depannya kan begini. ke depannya kan kalian akan nikah nih Sun. Iya. Februari ya. 21 Februari Februari. 2021. 21.02.21. 21 Oke. Berarti lo tiba-tiba akan menjadi ibu dari berapa anak? 6, 6. Lo akan menjadi bapak dari satu anak. 1. Oke. Gimana ke anak-anaknya? Dia 7 ya. Jadi 7. Kamu sama anak-anak dia Dekat. akrab? Akrab banget. Terus? Kalau yang 3 kan kebetulan tinggalnya sama Yang Mas tinggal sama Vicky. Vicky. Jadi kita deket banget dan mereka juga manggil aku Welcome. juga udah mami dan dia udah menerima aku banget. Jadi aku di sini bukan lagi menggantikan ibu kandungnya mereka, tapi aku mencoba untuk menjadi sahabat. Untuk mereka, dan alhamdulillah mereka menerima aku Menerima banget. ya. Dan mereka kayak rindu sosok ibu juga ya. Iya. Sama dia sih deket. Deket ya? Baik, tidurnya bareng. Udah sampai semua. tidur bareng? Udah. Wow, cepet banget. Gitu. Tapi lo sama anaknya dia udah tidur bareng? Loh. Ya, maksudnya saling lucu. dekat. Udah, kalau lo ke anak Aku belum ketemu sama Belum Aska. ketemu. Belum ketemu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya Mudah-mudahan nanti juga ya. pasti silaturahmi lah. Tapi gue denger di berita nih, nggak tahu ini benar apa enggak ya. Hubungan kamu sama Aska jadi nggak baik sejak Enggak sih, ini. enggak sih. Aku hampir tiap hari masih teleponan sama Aska. Yang katanya dia unfollow kamu. Kok unfollow ya, cuma karena apa? Karena dia tidak suka dengan pemberitaan yang ada. Oh. Karena pemberitaan di luar tuh yang terlalu kayak memojokkan pihaknya Mas Vicky kayak gitu, dan juga dia kan hanya mendengar dan melihat apa yang dia Orang tahu tentang bahas ya. orang bahas gitu, tapi bukan dari mulut mamanya.
gitu. Tapi kamu udah jelasin ke dia? Aku coba jelasin pelan-pelan, tapi balik lagi anak umur 14 tahun setengah ya kan, mereka kan pasti masih yang terlalu di-push. jangan di-push lah, nanti pelan-pelan untuk ketemu ngobrol langsung, dan dia juga minta waktu untuk, Mama aku mau ketemu sama Mama, kita bicarakan yang ini. Jadi kalau misalnya telepon jangan bicarakan ini dulu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah aku sama dia. Tapi udah ketemu? Belum sempat ketemu, belum. Berarti Dia juga Vicky masih belum butuh, ada komunikasi dia masih ya? juga butuh waktu untuk dia berpikir dulu lah. Tapi papanya Aska nggak ikut campur? Nggak ada urusan lah sama dia, apa urusannya sama dia, yang bapak gue gitu. Tapi kan gue ngeliat lo ada satu acara podcast bareng gitu. Iya, Jadi kan dia kayak minta izin dulu tuh. Minta aku. Ngomong dia sih. Tapi itu situasinya belum jadi sama jadian. Kalina. Belum jadian. Baru mau dia nganggapnya ya udah bro, gue mau kan bukan ini, gue dikasih. Dia pikir mungkin ya belum tahu apakah ini bisa atau enggak gitu loh. Tapi kenyataannya sekarang malah alhamdulillah malah terlaksana. Terlaksana. Wow. Ya berarti PR-nya tinggal satu ya. Ngedeketin antara Iya. Vicky dengan Aska. Oke, tapi planning ke depannya lo bakal gimana nih? Bakalan planningnya langsung cepet-cepet married terus punya anak atau gimana? Pengen punya anak sih sebisa mungkin, sesegera mungkin bisa. Iya harus lah. Segera mungkin. Segera mungkin ya. Kalau misalkan aku sih pengen, aku kan pengen banget punya anak lagi cewek gitu kan. Bukan berarti kan dari Mas Vicky kan emang udah ada cewek juga, cuma kayak pengen lagi yang ngurusin dari kecil lagi kayak Cewek. gitu. Berarti anak pertama pengen cewek nih. Aku. Udah pikirin dong caranya gimana? Udah Kan sih. expert. Tahu. 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 Gimana tuh caranya? Tapi aku pengen punya anak cewek sih sebenarnya. Cewek juga? Nggak apa-apa sih, ikut dia sih. Jadi biar mukanya Tapi kamu begini ya. bilang katanya pengen jadi. Titisan Ya Pak kan Yusuf. aku lebih sekarang ikutin kamu. Kalau aku mah cewek cowok nggak ada masalah. Cuma kalau emang cewek ikutin kamu ya aku juga nggak apa-apa. Kan kamu kan butuh apa ya, kan Aska kan cowok. Mungkin kamu pengen ngelahirin seorang putri Iya, gitu jadi kan. lengkap ya. Iya, aku ikut nggak apa-apa. Terus jadi itu Kamu kan kenapa ya? Enggak sih, bagus itu. Kondenya kayak tol Jagorawi ya, kayak sambungannya gitu. Jadi panjang bagus. Oke, terus ke depannya bakal ada project apa gak lo berdua? Kita sih pengen nyanyi, cuma belum dapat iya. Nah, dia aja kaget tuh. Dia kadang Pengen Amazing nyanyi, ya. Pengen nyanyi berdua. Penyanyi berdua. Cuma nggak tahu Kalina mungkin masih butuh proses belajar nyanyi lagi gitu. Aku juga sih. Cuma pengen kayak nyiptain Baru tahu berdua. ini dadakan. dia tuh serba dadakan kamu. Ya nggak apa-apa. Tadi aja lo kaget kan. Jadi gini, planningnya pas lagi wedding katanya dia pengen bikin apa? Persembahan cinta. Cinta. Lo nyebur Nyelam. ke dasar laut. Paling dalam, Tapi paling dalam. se-Indonesia. Kan dalam nggak ada batas sih sebenarnya. Ada, kan diukur itu di Sulawesi. Kita udah pernah cari laut yang paling terdalam di Indonesia itu adanya di Sulawesi. Maksudnya sih 51 meter terdalam bukan? Bukan. Itu mah lompat yang waktu dulu di helikopter. Kalau sekarang mah ini Berarti lo paling terdalam berarti berapa meter udah itu? dasarnya, ya belum tahu berapa hektar ya menuju ke apa dalamnya. Menuju ke dalam. Iya meter, menuju ke dalam. Gue curiga dia bukan nyelam, jangan pakai kapal selam nih. Strategi nih. Enggak sih, ntar lihat aja deh makanya. Bener-bener enggak. Iya, aku sampai minta bantuan penyelam-penyelam terhebat di Indonesia apa di dunia. Tolong deh bantu aku buat nyelam untuk mengapresiasikan persembahan cinta sama kamu. Dan itu aku lakukan. Aku mau planning nanti ke Sulawesinya kapan. Ternyata ada dari yang aku cari adanya di Sulawesi. Ya ada, kamu nanti dari ini apa perahunya atau dari apanya, kamu menanti aku gitu loh. Wow, tapi lu sebenarnya ada basic diving nggak? Belum pernah sekali juga diving, cuma nyelam ya karena kita kan anak kali ya, rumah Cikarang kan deket kali. Cuma kalau nyelam sama gigit ikan sepat mah maksudnya masih bisa gitu loh. Masih bisa, bener semi Tarjan mah. Maksudnya kan aku di kampung hidupnya. Iya, Cuma sama kalau kan. sampai nyelam profesional, nyelam sih kayaknya begini bisa sih ya. Cuma yang pelatihan pernapasannya ini gitu loh. Kan emang susah sebenarnya. Gue juga kan basic diving bisa, tapi kalau sampai Oh, bisa ya? lebih dari Itu 20 nggak meter boleh. itu tuh susah Nggak, sebenarnya. telinganya sakit. Tapi nggak tahu ya, karena ini kan demi cintanya buat lo apa aja dia lakuin. Telinga sakit. Sakit sayang, kalau udah Kok dia mulai ragu sih? Enggak, baru denger serius yo. beneran Sakit. sayang, beneran itu segendang telinga kamu tuh. Tapi nggak kalau lu udah belajar, ada tekniknya bisa sampai lebih dari 30 meter bisa. Yuk ajarin yuk. Ini katanya Nah. kamu ada Enggak, basic dia tuh diving. pernah ngedive ini di mana? Aku di Mayoran? Bali, di Bali. Hah? Di Di Bali. Bali ada yang. Di Bali. Bali. Iya, maksudnya pernah sampai Pernah 25 meter. pernah 25 meter. Tapi bisa lebih dalam lagi kalau yang udah advance ya. Sebenarnya 25 meter itu belum masih nyentuh dasarnya kan? Belum. Kalau Enggak kan, laut itu kan begini. Langsung mikir. Kalau lu mau dasar banget mah sampai 100 meter juga ada. Lebih, masih Nggak lebih. mungkin sih sebenarnya. Dalamnya laut tuh kan nggak 100 Beda meter. dalam cintanya dia. 100 meter mah ini banget dong. Maksudnya, Jangan. ya kayak Paling lu 30 meter cukup lah. Tapi lu sebenarnya mau bikin apa sih planningnya? Itu Bocoran dia. dikit dong. persembahan cinta. Oh, persembahan Ya cinta. cuma ada sesuatu nanti yang akan gue buka di dalam dasar laut. Pengen apa nginjek si
ininya si Segitu mah 5 dasarnya. meter juga ada kalau yang laut dangkal. Iya, tapi pengen yang terdalam. Dalam tuh. Yang laut tuh yang paling dalam gitu loh. Di dalamnya cinta Kita dia. lihat Mas. Gini Ya. gitu. Cuma pas lagi juga ragu begini gitu juga ragu. Ya asal jangan di belakangnya Gue tiba-tiba. tuh takut tau gak sih? Gue tuh takut. Yuk. Yuk. Tahan dulu yuk. Lalu ya yuk. Jangan macem-macem, udah gak usah kayak gitu-gitu amat. Nggak apa-apa. Kalau kemarin kan aku helikopter. Aduh, ya elah. Aku sekarang makanya pengen Oke. nyelam. Nah, sekarang kalian berdua ini udah nemuin hal apa gak sih yang lo lihat kurang dari dia yang harus diperbaikin? Dan lo juga sebaliknya. Kamu dulu. Kan selama sebulan pacaran nih nempel mulu, gue liat ke Bali, terus kemana tuh buaan mulu. Pasti udah nemuin dong kekurangan seorang Kalina apa di atas kesempurnaannya ini. Ya maaf ya. Ibadahnya sih. Iya nggak apa-apa kan aku Iya, sampein masih jujur kurang. gitu loh. Oke, ibadah. Dia kadang-kadang nyiapin aku, nih sayang bawa sejadah, gitu nyiapin aku buka puasa, nyiapin aku sejadah buat sholat, buat apa. Tapi dia masih belum ikut sholat, gitu. Kadang-kadang dia mungkin sholat, yang aku nggak tahu gitu sih. Ya aku sih bukan membicarakan suatu hal tentang istri atau bagaimanapun, tapi aku pengen itu akan lahir dari hati dia, gitu loh, dengan sendiri. Berarti one day dia pengen mungkin lebih dekat lagi sama Tuhan. Iya, Pengen dia nggak berhijab apa-apa. gak? Enggak sih, Nggak, nanti nggak itu usah. sih proses akidah kan pembenahannya pelan-pelan gitu loh. Tinggal tergantung nyamannya dia. Gitu. Kalau Coba- dari kamu? Apa ya? Sampai Kekurangan seorang Vicky di atas kelebihannya nih, dia kan ganteng, gladiator tuh, bahasa Inggrisnya jago, Wah, show. semua cewek naksir, Apa? Sampai tajir, apalagi yang kurang. sampai sekarang yang apa ya yang aku nggak suka dari kamu ya? Yang bener-bener aku nggak suka belum ada banget sih. DM Sempurna lah. sekali. Ya suka DM cewek, kamu kan Oh. Tapi kan kamu Sering. kan emang masih. ya bukan, kan yang kemarin-kemarin gitu. Ya kan kita bicarakan yang udah sampai. Yang udah sebulan. Udah sama Oh, dia suka DM-in cewek? Dulu. Ada gak satu orang yang lo kenal? Artis? Banyak, hampir semua kenal. Satu nama. Jangan deh. Siapa? Ini biar spesial buat dikulik nih, satu cewek yang dia DM ketahuan nama lo. Kan itu udah masa lalu. Ya, Aduh, siapa ya? Siapa yo? Alfi. Siapa ya? Selfie mah iya. Selfie Nafila. Oh, tuh guys. Tuh, sama si itu yang kemarin itu yang apa namanya sih? Yang kayak kembar itu, bukan kembar tadi kakak. Oh, Sesi Juga aku Idris. tahu. Oh, Itu aku juga wow. kenal Oh, sesi juga. Sesa Idris itu. Iya. ya? Sesa. Oh, oke. Iya, aku tahu itu berdua tuh. Ya, itu mah sosialisasi provider ya sebenarnya biar ada Isinya apa sih? interaksi dari kecamatan PDKT. gitu loh. Nggak tahu Maksudnya biar- apa ya. Cuma aku bukan tipe yang pengen lihat sih gitu. Cuma mungkin suatu saat kalau aku pengen lihat, aku lebih baik aku ngomong dulu, yang aku pengen lihat handphone kamu. Sampai sekarang nggak ada tuh yang handphone dia bisa digeletakin di mana, aku nggak Enggak. megang. Tapi kamu nggak pernah periksa-periksa. Enggak. Kamu juga sebaliknya percaya banget. Percayalah. Nggak pernah periksa-periksa. Enggak, aku mah nggak pernah Aku meriksa kalau misalnya kayak dia apapun. misalnya minjem handphone buat apa ini, silahkan ambil gitu. Tapi aku pegang juga nggak aja yang gitu. utak-atik, nggak yang Enggak. apa gitu loh. Karena emang Udah percaya ya. Karena emang kalau misalnya gini, basic dari suatu hubungan itu kan kepercayaan. Kalau misalkan Trusting. Ya kepercayaan, trusting. kalau misalkan udah nggak Bener ada loh Inggrisnya, trusting ya. Terus? kalau udah nggak ada rasa percaya itu ya susah kan. Gitu. Jadi ya udah aku percaya sama dia sampai saat ini, aku percaya mudah-mudahan kedepannya tetap seperti ini. Oke. Sayang. Terus akan membangun rumah baru buat istri atau langsung Insya masuk Allah. aja? Aku sih lagi mau KPR. Oh, Karena kan aku juga masih berjuang. Ya maksudnya belum lama ini kan aku baru keluar dari rutan Salemba. Aku menjalani tahanan. Apalagi sekarang masih proses sidang. Ya tapi dari hasil syuting, dari kegiatan adalah pengen ambilin KPR rumah, pelan-pelan nabung buat bisa bawa dia. Karena aku bilang aku nggak mau tinggal di rumah dia, kamu yang tinggal di rumah aku. Gitu. Menarik ya. Sebenarnya gini, ini yang buat gue penasaran. Kalau gue tahu masa lalu, lo dulu apa gitu kan. Sebelum masuk dunia entertainment, lo dulu apa sih kerjaannya? Ya paling cuma ini doang, kayak memang di vokalis band metal kayak gitu. Beneran? Iya. Ini bercanda apa enggak sih? Iya, sampai Beneran? sekarang dia. Oh, berarti lo vokalis band metal? Oh, Vokalis berarti band emang metal. ngeband ya? Memang ngeband, cuma yang memang nggak dapet ekonomi yang baik gitu loh. Kalau metal kan band ya hobi gitu loh, nggak bisa dijadi ukuran gitu-gitu. Berarti suara dia keren dong harusnya. Ya lumayan lah buat manggil-manggilin pro supporter bola, makanya juga metal. Oh, berarti ngeband sebelum masuk. Berarti emang Iya. di jalur dunia entertainment ya? Iya, Tadi cuma gue pikir nggak- ini bisnismen loh. Enggak? Sih, cuma sempet kayak ya bergerak di konsultan kadang-kadang kayak gitu. Kan aku dulu pernah basicnya fakultas hukum gitu, jadi
Iya, Iya fakultas tahu, hukum iya udah. sayang. Iya sayang. Di universitas. Tahu termasuk gini, kau fakultas hukum kan dihukum kan? Iya, fakultas hukum bisa dihukum sih. Gak sopan malah hampir nih jadinya nih. Tadi gue Tapi aku tetap sayang kamu yang Iya, benar. dulu fakultas hukum di Universitas Krishna Dwi Payana Unkris gitu. Terus pernah ada juga ngejalanin beberapa kayak main tender suku cadang pesawat terbang dulu pernah gitu. Oh, Cuma ada memang juga. nggak berjalan baik gitu loh. Tapi sekarang entertainment bagus. Di dunia entertainment menurut lo, Alhamdulillah. ini penghasilannya bagus nih. Dari semua karir yang udah aku jajaki, kalau bicara ekonomi, entertain paling terbaik. Paling asik ya. Bahkan di saat ke Ramadan kemarin, ya alhamdulillah Tuhan ngasih rezeki yang begitu besar gitu loh. Selama Ramadan kemarin. Karena Ramadan kemarin kan, iya. berarti Mei ya? Iya, Mei. Oke. Nah ini kita udah ngomong serius ya, jadi bukan bercanda nih. Yang gue penasaran dari Vicky, lo tuh pakai strategi gak sih dalam di dunia entertainment ini? Lo menjalaninnya dengan strategi atau ngalir aja? Karena gue lihat beberapa seleb lain, dia punya strategi gimana caranya dia supaya bisa bertahan terus ada di atas, dan juga bisa dengan strategi-strateginya dia tetap akan naik terus gitu. Nah lo sendiri ada gak sih? Kalau di entertain ini kalau menurut aku ya, orang yang ganteng atau yang Banyak. cantik mungkin 10-15 tahun akan datang bisa semakin surut kecantikan dan ketampanannya dia. Iya. Terus orang yang cerdas juga hanya minoritas di acara-acara kelas A tertentu gitu Iya. loh untuk menyikapi ini. Tapi kalau orang yang berkarakter dan dia harus komit dengan karakter yang dia pegang sebagai sajian untuk ditonton TV. Nah ini yang harus kita bener-bener dalami gitu loh. Kayak aku bermain dengan filosofi aku, bahasa fikinisasi aku, Inggris keraton aku, dan lain-lain semuanya. Meskipun itu akan jadi bahan tertawaan atau apapun, tapi kita sukses membentuk sebuah hiburan untuk orang lain gitu. Benar, loh. kita Dan itu terhibur banget karakter gitu loh. Dan itu hiburan yang maaf tidak menghardik ataupun memfasilitas fisik orang yang menjadi cemooh buat kita. Nggak Misalkan menjatuhkan kayak orang. badan lu gendut lu udah kayak ini, nah gitu-gitu. Kalau aku lebih kepada kata-kata, mainnya filosofi, sesuatu hal yang bertabrakan, kayak gitu sih. Aku berusaha pengen nyiptain hal yang lucu tapi tanpa melukai orang lain gitu. Bagus ya. Sebenarnya. Tapi itu lo dapat inspirasi dari siapa nggak ke dalam menciptakan karakter lo itu? Iya, Misalkan siapa, ada nggak? Atau emang lo jalanannya sendiri, ngalir sendiri? iya. Dari lo? Neil Armstrong sebelum dia menemukan bulan, dia pernah jadi camat Cianjur. Jadi, ya. Balik lagi nih, dia udah balik lagi. Iya maksudnya. Tadi udah serius loh dia. Tamat ya. Dia tahu ya berarti ya saat gue balik lagi tahu. Dia udah balik lagi, dia punya kepribadian ganda ini. Iya. Tahu nggak sih, lo tau nggak? Gue tuh sampai detik ini ya, gue tuh kadang-kadang suka nggak bisa bedain mana serius mana bercanda. Nah, Udah pakai baju begini mana ada bercandanya sih? Enggak serius dong. Gitu. Ya kadang-kadang menghibur aja gitu loh. Jadi ya tadi dibilang kalau hiburan itu harus punya karakter kayak gitu sih. Oh. berarti kalau lo sendiri ada bakalan ngikut aja atau nanti lo bakalan milih jadi ibu rumah tangga? Soalnya dia dulunya kan, wah masuk ke acara-acara talk show terus tuh, jalan terus muter. Nah nanti lo bakalan gitu gak? Aku orangnya tuh tipe yang ngikutin Ikut apa aja. kata suami. Jadi kalau misalkan dia bilang kamu begini, ya udah aku ikut. Atau kamu di rumah jadi ibu rumah tangga yang ngurusin anak, ya udah sok atuh gitu. Tapi dia tuh punya kesabaran yang luar biasa. Luar biasa, Bahkan ya. bilang waktu lagi nanti kita menikah dan berjodoh saat kamu udah menjadi istri aku, ya mungkin aja aku bisa tergoda wanita lain. Kamu berkenan gak buat dimadu? Dia bilang, saya berkenan kalau memang harus dimadu. Cuma asal kamu siap untuk diracun. Gitu. Mati dong. Bilang, Oke, ini balik lagi, ini dia Iya. nggak serius lagi. Ini baru dia lagi. Dia tahu ya. Ya, bisa jadi. Gitu. Rio pinter ya. Rio dulu beasiswa? Enggak, apa-apa. Pernah sekolah sampai ke Tiongkok. Anjir. Oke, sekarang ini yang serius lagi. Pesan-pesan dari Vicky dan Kalina buat penonton Klik-Kulik supaya mereka kan kalian berdua juga jadi inspirasi buat mereka lah. Pasti ada lah yang ngefans sama kalian berdua dan pengen jadi seperti kalian berdua. Ada pesan-pesan nggak? Ya. Kalau aku pribadi ya jangan terlalu melihat masa lalu orang lain ya. Maksudnya karena banyak banget orang tuh yang menilai jelek tentang seorang Vicky Prasetyo. Jadi karena aku lebih baik kita bercermin ke diri kita dulu baru kita melihat orang lain, background orang lain itu. Jadi kok sekarang pikirnya positif aja ke orang itu. Positive gitu. thinking Positive sama orang lain. Ya, Oke. karena setiap manusia tuh punya hak untuk berubah jadi lebih baik. Wis, kalau Vicky Di dunia ini Tuhan selalu menciptakan saling beriringan.
Ada pagi, tentunya ada malam. Ada hitam, ada putih, ada kebaikan, dan selalu pastinya ada kejahatan. Dan di saat kau memiliki motivasi yang tinggi untuk cita-citamu yang akan kau capai, maka diperlukan perjuangan yang tidak pernah henti-hentinya untuk kau bisa meraih itu. Dan jika hujan, kau artikan sebuah kesedihan, serta mentari yang ceria bisa kau lambangkan sebuah keceriaan. Diperlukan keduanya agar tercipta pelangi yang indah pasca keburaman. Dan jangan pernah menunjukkan kesedihan terhadap orang lain, tetap menguatkan sebagai diri kamu. Di saat kau sedih, berjalanlah di dalam hujan. Karena di dalam hujan, air mata kesedihanmu tidak terlihat oleh siapapun. Thank you. Wow. Ini filosofi. Ini bukan dia nih ya. Ini bukan dia. Ini yang lain lagi. Camat Klaten. Oke guys, thank you banget ya hari ini. Terima kasih Berjalan banget dengan untuk lancar semuanya. banget. Terima kasih ya Yo. Thank you. Maaf nih udah ini bibi lu ngerepotin bibi lu gitu. Iya gak. Ini yang ketiga nih, ini orang ketiga lagi. Orang ketiga lagi. Rio udah Thank you hafal banget. sekarang. Sama-sama Rio, teman-teman nanti staff hasilnya juga suka. semuanya tim ya Terima Rio. kasih Thank you. semuanya. Thank you. Oke, bye-bye. Kulik.